نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Masih kita pada pembahasan niyah yang disebutkan oleh penulis buku ini pada halaman 418, yaitu hukmu tabyid niyatis shaum minal lail. Fal khulasah, apa yang disebutkan oleh penulis, hukum tabyidin niyah wajibun, hukum berniat di malam hari adalah wajib apabila puasa tersebut puasa yang fard, puasa yang wajib. Adapun puasa yang sunnah, di situ terjadi khilaf ya ikhwan, sebenarnya terjadi khilaf apakah puasa sunnah harus berniat di malam hari yaitu qablal fajar ataukah boleh. Dalam hal ini terjadi khilaf. Sebagian para ulama ada yang mengatakan kalau puasa wajib juga tetap harus, kalau puasa sunnah juga tetap harus berniat di malam hari sebelum waktu fajar. Sebagian lagi mengatakan tidak, untuk puasa sunnah diperbolehkan dengan dalil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah. Nabi SAW bertanya, "A'indaki ta'am?" Apakah engkau memiliki makanan? Qalat la. Aisyah mengatakan tidak ada. Qala idzan inni shaimun. Lalu Nabi SAW mengatakan idzan inni shaimun. Pada lafaz idzan inni shaimun, apakah itu hadis menunjukkan Nabi SAW pada awalnya sudah berpuasa ataukah belum? Sebagian mengatakan pada hakikatnya Nabi SAW sebenarnya sudah puasa. Fa'arada ayyuftir walam yajid at-ta'am. Nabi SAW ingin membatalkan, namun ternyata beliau tidak mendapati makanan, sehingga beliau mengatakan idzan inni shaimun, kalau begitu aku akan berpuasa, atau aku kalau begitu aku lanjutkan puasanya. Karena lafaz shaimun itu menunjukkan beliau sudah berpuasa, ya sudah berpuasa. Sebagian lagi mengatakan tidak, Rasul alaihi salatu wassalam pada waktu itu belum berpuasa, dan beliau ingin makan namun tidak mendapati makanan, lalu beliau mengatakan inni shaimun, ya aku berpuasa. Wallahu alam, di sini ada khilaf. Walaupun puasa sunnah yang afdal dia berniat qabla al-fajr khurujan anil khilaf, keluar dari khilaf yang ada, seperti itu. Kemudian hal yushtaratu li kulli yaumin min Ramadan niyatun mustaqillatun am yakfi niyatun wahidatun awwal syahr. Apakah dipersyaratkan berniat tersendiri untuk setiap hari Ramadan tersebut, ataukah cukup satu kali niat di awal bulan? Apakah berniatnya cukup sekali di awal bulan, ataukah harus setiap hari gitu loh berniat? Difahami ya? Ketika orang berpuasa Ramadan, cukupkah dia berniat
fi awal Ramadan li syahrin kamil am likulli yaumin ala hiddatin, likulli yaumin ala hiddatin. Apakah dia cukup berpuasa dengan niat satu kali di awal Ramadan untuk jatah satu bulan, ataukah setiap hari itu ada niat tersendiri? Awalan qala Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala, yang pertama ada ucapan dari al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ajma'a ahlul ilmi ala anna man nawa as-siyam kulla lailatin min layali syahri Ramadan fasama anna siyamahu tamun wa ikhtalafu fi man nawa fi awwali lailatin annahu yasumu syahra Ramadan kullahu. Qultu ammal khilaf. Kata beliau, al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah ta'ala telah mengatakan, para ulama sepakat bahwasannya orang yang berniat puasa setiap hari dari hari-hari bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa, maka puasanya sempurna. Namun ikhtalafu, mereka para ulama berselisih terkait dengan orang yang nawa fi awwali lailatin, terkait dengan orang yang berniat di awal malam pada bulan Ramadan dengan niatan untuk berpuasa sebulan full. Kata penulis buku ini, amal khilaf, adapun khilaf yang terjadi adalah fal qaulul awwal, pendapat yang pertama, kullu yaumin min Ramadan yaftaqiru ila niyatin wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi. Kullu yaumin min Ramadan yaftaqiru ila niyatin. Pendapat yang pertama, bahwasannya setiap hari dari bulan Ramadan itu butuh niat. Niatnya di mana? Di malam hari. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi. Ini adalah qaulu jumhuri ahli ilmi, pendapat jumhur. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Hazmin wal lajnah ad-daimah. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm dan al-lajnah ad-daimah, yaitu Dewan Fatwa Saudi Arabia. Lianna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun ghairu murtabitan bil yaum al-akhar. Alasan mereka karena puasa di bulan Ramadan itu setiap hari adalah ibadah yang tersendiri, tidak ada hubungan dengan hari-hari yang lain ya. Jadi ibadahnya per hari, bukan per bulan. Fa idza fasada shaumu yaumin lam yafsud al yaumul akhar. Kalau ternyata rusak puasa tersebut dalam satu hari tadi, maka tidak rusak hari yang lain. Bi khilafi a'malil hajj wa raka'atis shalah. Berbeda dengan amalan-amalan haji dan rakaat-rakaat salat. Wadah, jelas? Karena ibadah mustaqillah. Kalau satu hari rusak, maka hari yang lain itu tidak rusak. Berbeda dengan sholat. Kalau rukunya rusak, maka akan rusak semua sholat yang ada. Wadah, jelas ya? Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua. Idza nawa fi awwali lailatin min Ramadan siyama jami' syahr kafahu. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan kalau dia berniat di awal malam dari bulan Ramadan, maka puasa seluruh bulan itu terwakili dengan niat di awal bulan tadi. Wa huwa qaulu Malik wa riwayah an Ahmad wa riwayah an Ishaq, li anna Ramadan ibadatun wahidatun fatakfihi niyatun wahidatun kal hajj wa raka'atus shalah. Ya. Kal hajj wa raka'atis shalah. Kata mereka, ya, kalau seseorang sudah berniat di awal Ramadan, maka sudah mewakili seluruh hari di bulan Ramadan tadi. Ini pendapat Imam Malik dan juga salah satu pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad, serta salah satu pendapat yang dinukil dari Ishaq bin Rahawai. Alasannya apa? Ramadan itu ibadah wahidah, satu paket ibadahnya satu bulan, sehingga cukup berniat sekali di awal malam bulan Ramadan. Kal hajj wa raka'atis shalah, seperti haji dan rakaat salat. Warrajih wal qaulu tsani, yang rajih adalah pendapat yang kedua. Apa pendapat kedua? Takfihi niyatun wahidah min awwali yaumin min syahri Ramadan. Cukup niat yang pertama atau hari pertama dari bulan Ramadan.
Wal qaulus tsani, itu pendapat yang kedua, wallahu a'lam. Wa huwa ikhtiyar Ibnu Utsaimin. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin wal Bassam, dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Ya. Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam. Syekh Ibnu Utsaimin di mana biasanya? Syarhul Mumti'. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, li'annal muslimin jami'an law sa'altahum laqala kullu wahidin minhum ana nawin as-shaum min awwal syahr ila akhirih. Karena kaum muslimin seluruhnya, kalau seandainya engkau tanyakan kepada mereka, niscaya masing-masing mereka akan mengatakan, aku berniat puasa itu di awal bulan untuk 1 bulan full. Wa ala hadha, maka atas dasar inilah, fa idza lam taqa'in niyyah fi kulli lailatin haqiqatan fahiya waqi'atun hukman. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, kan maka atas dasar ini, kalau seandainya niat itu tidak terwujud pada setiap malam bulan Ramadan, tidak ada pada setiap malamnya, maka sudah teranggap niat itu ada di tiap malam-malam tersebut secara hukum, meskipun secara hakiki dia tidak berniat setiap malam, namun sudah dianggap hukumnya berniat untuk malam-malam yang lain. Kenapa? Ketika dia mengatakan aku puasa ini dengan niatan ingin puasa 1 bulan, itu sudah teranggap malam-malam yang lain. Li'annal asla adamu qat'in niyyah, karena hukum asal adalah tidak terputusnya niat. Walihadza qulna idzan qata'at tatabu' li sababin yubihu kas-safar thumma ada ila shaum fala budda min tajdidin niyyah. Oleh karena inilah, apabila at-tatabu ai tatabu'un niyyah dikarenakan sebab tertentu yang membolehkan dia untuk memotong niat tersebut, seperti safar, kemudian dia kembali puasa, fala budda min tajdidin niyyah, maka harus bagi dia untuk memperbaharui niat tersebut. Wa hadzal qaul huwa alladhi tatma'innu ilaihi nafsu. Pendapat ini adalah pendapat yang membuat jiwa ini tenang kepadanya. Wala yas'un nas al-amala wala yas'un nasa al-amalu illa alaihi. Dan pendapat ini tadi tidaklah membuat umat manusia itu bisa nyaman dan tenang melainkan di atas pendapat ini tadi. Ya karena kalau mau setiap malam tadi terlalu berat mungkin ya. Namun kalau sekali berniat maka itu sudah mencakup malam-malam berikutnya. Disebutkan oleh penulis buku ini Tsamaratul Khilaf. Apa sih buah dari khilaf? Harus setiap malam atau cukup di awal malam bulan Ramadan? Beliau menyebutkan tsumma dzakara rahimahullah fi maudhi'in akhar faidatul khilaf. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan di buku Syarhul Mumti' pada tempat yang lain tentang faedah khilaf ini tadi. Faqal, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, yanbani ala hadza, maka dibangun atas dasar ini, lau anna rajulan nama fil yaumil awwal, kalau seandainya ada orang berpuasa pada hari pertama, kalau seandainya ada orang tidur di hari pertama, wa huwa shaimun min ba'di salatil asri, dalam kondisi dia berpuasa, dia tidur setelah salat asar, wa baqiya naiman hatta tala'al fajru minal yaumits tsani, dan terus dia tidur sampai terbit fajar dari hari yang kedua. Fa'ala qauli man yaqul, maka atas pendapat ini atau menurut pendapat ini, innahu la budda likulli yaumin min niyyah, bahwasanya setiap hari ada niat, yakunu siyamu al-yaum ats-tsani ghairu sahih. Ya, sehingga menurut pendapat yang harus berniat setiap malam, maka puasa di hari kedua tidak dianggap sahih. Kenapa? Karena tidak ada niat. Orang yang tidur itu dia mughatta aqluhu, akalnya tertutup. Sedangkan orang yang pingsan faqidul aql, hilang akalnya.
fayalzamuhu al-imsak wal qadha, sehingga harus dia imsak dan mengqadha. Wa 'alal qauli raji siyamuhu al-yaum ats-tsani sahih, dan menurut pendapat yang rajih maka puasa dia di hari kedua tersebut sahih. Wadih ya ikhwan, wadih jiddan. Kemudian masalah berikutnya, hal yajuz insya'u siyami tatawwu' minan nahar am la budda lahu min niyatin minal lail. Tadi yang sempat ana singgung di awal pelajaran tadi ya ikhwan. Apakah boleh memunculkan niat untuk puasa sunnah di siang hari? Di siang hari itu ba'dal fajar, ataukah harus niatnya di malam? Ya. Ada khilaf dalam bab ini. Al-qaulul awwal la yasihu illa bi niyatin minal lail. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan tidak sah niat tersebut kecuali di malam, ya, di malam hari. Wa bihi qala Ibnu Umar wa Abu Sya'tha wa Malik wa Zufar wa Daud wa ikhtarahu Ibnu Hazmin wa San'ani wa Syaukani. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan harus tidak sah melainkan dengan niat yang berasal di malam hari. Jadi niatnya harus ada sebelum fajar walaupun puasa sunnah. Itu pendapat Ibnu Umar, pendapat Abu Sya'tha, pendapat Malik, Zufar, Daud al-Zahiri, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm, Al-Imam As-San'ani, wal-Imam Asy-Syaukani. Wastadallu bi hadits innamal a'malu binniyah. Mereka berdalil dengan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niat. Niat yang dimaksud niat apa namanya? Ada istilahnya? Hadis ini menunjukkan niat apa? Innamal a'malu binniyat. Niat apa yang dimaksud? Mandi. Apa yang dimaksud niat dalam hadis ini? Innamal a'malu binniyat. Afan. Sudah, anak duduk di sana, Ustadz Idil tuh ngajar. Anak dengar di Arba'in, belum lama, beberapa hari ini. Apa man? Nggak tahu. Abdul Razak. Anak duduk di sana, di sini kemarin. Ya, anak duduk di sini. Anak dengar pelajaran itu, Arba'in. Dibahas masalah niat. Niat apa yang dimaksud innamal a'malu binniyat pada potongan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likullin mri'in ma nawa. Itu ada dua jenis niat dalam hadis tersebut. Pada potongan pertama innamal a'malu binniyat, yang dimaksud niat di situ ada niatul amal. Hadzal ladzi qasadahu al-fuqaha fi kutubil fiqh. Ini yang dimaksudkan oleh fuqaha dalam buku-buku fikih mereka. Pada potongan yang kedua wa innama likulli imri'in ma nawa niyatul ma'mulilah. Hadzal ladzi qasadahu al-ulama fi kutubil aqaid wa tauhid. Ai bimakna al-ikhlas. Itu bermakna ikhlas. Makanya antum lihat
dalam buku-buku fikih, mereka selalu, para ulama ketika menyebutkan niat, mereka selalu menyebutkan, membawakan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niatnya. Maknanya apa? Keabsahan suatu amalan itu bergantung pada niat. Tidak ada yang mereka membawakan hadis wa innama likulli imri'in ma nawa. Difahami? Karena makna wa innama likulli imri'in ma nawa yang diinginkan adalah ikhlas. Faham? Sehingga mereka, para ulama, menyebutkan niat itu ada dua jenis. Yang pertama niatul amal. Ini yang dimaksudkan oleh para fuqaha ketika membahas pembahasan niat di buku-buku fikih. Ketika mereka mengatakan hadzal amal yahtaju ila niyah. Syurut sihatil amal, yang pertama an-niyah. Wasani wasalis kaza wa kaza. Wadih. Berbeda ketika mereka mengatakan bahwasanya kita harus ikhlas, niat lillahi ta'ala. Itu diambil dari makna wa innama likulli imri'in ma nawa. Jelas? Kemudian mereka berdalil juga hadis Hafsah al-Mutaqaddim. Hadis yang mana? Hadis Hafsah. Hadis man lam yubayyit as-siyam atau man lam yubayyit an-niyah fala siyama lahu wa qad taqaddama anna ar-raji waqfahu. Anna ar-raji waqfuhu. Namun telah berlalu bahwasanya raji itu hadis mauquf. Kemudian al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, yasihu insya'uhu minan nahar ila zawal ma lam yatanawal syai'an minal mufattirat. Sah-sah saja puasanya tadi, sah-sah saja niatnya selama dia belum mengkonsumsi sedikit pun dari pembatal puasa, belum makan, belum minum sampai waktunya ke zawal. Sebelum masuk waktu zuhur, ya, sebelum masuk waktu zuhur dan dia berniat ingin puasa sunnah, maka itu boleh saja, namun pahalanya dihitung dari waktu puasanya tadi. Wadih? Seperti itu. Wa bi qala Ali wa Ibnu Mas'ud wa Hudzaifah wa Talha wa Mu'adz wa Abu Darda wa Abu Hurairah wa Abu Ayyub Al-Ansari wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Ini pendapat Ali ibnu Abi Thalib, Abdullah ibnu Mas'ud, Hudzaifah ibnu Yaman, Talha bin Ubaidillah, Mu'adz ibnu Jabal, wa Abu Darda, wa Abu Hurairah, wa Abu Ayyub, wa Ibnu Abbas. Dan juga ini pendapat Abdullah ibnu Abbas. Wa zahirul asanid ila katsirin mimman dzukira sahihatan atau sahihatun, ya. Zahir sanad-sanad yang diriwayatkan atau kepada mereka-mereka yang disebutkan namanya tadi seluruhnya sahih. Kama fi Musannaf Abdur Razzaq, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Musannaf Abdur Razzaq. Kitab Musannaf Abdur Razzaq atau Musannaf Ibnu Abi Syaibah itu merupakan madhan al-athar anis sahabah, merupakan kumpulan, ya, kumpulan athar sahabat, yaitu kitab Musannaf Abdur Razzaq dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Wa huwa qaulu Ibnu Musayyib atau Ibnu Musayyib. Ini juga pendapat Ibnu Musayyib atau Ibnu Musayyib. Siapa namanya? Hah? Khalifah. Siapa Ibnu Musayyib di sini? Siapa yang dimaksud? Hah? Tahu? Wandi? Hah? Lupa. Abdur Razzaq.
Tak tahu. Namanya Sa'id Ibnu Musayyib. Itu Sa'id Ibnu Musayyib. Beliau adalah a'lamut tabi'in. Tabi'in yang paling berilmu. Beliau merupakan menantu dari sahabi al-jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mantap kan mertuanya Abu Hurairah. Sa'id Ibnu Musayyib. Mereka para ulama menyebutkan a'lamut tabi'in. Wa Uwais Al-Qarani dari kampung Murad, dari kabilah Murad, adalah ajallut tabi'in. Ajallut tabi'in, tabi'in yang paling mulia. Kenapa disebut paling mulia? Karena nama beliau disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan baktinya kepada sang ibu, ya. Tidak ada tabi'in yang namanya disebut langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Uwais Al-Qarni. Adapun riwayat yang menyebutkan ada orang yang mukhasamah, dia ribut, disebutkan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, yang ana baca saja, referensi yang ingat saja ya. Sebenarnya bukan Syekh Muqbil sendiri tapi banyak yang lain. Disebutkan dalam kitab As-Sairul Hasith fi Syarah Ikhtisar Ulumil Hadith karya Syekh Muqbil. Terjadi khilaf, perselisihan antara dua orang, ya. Apakah Al-Hasan Al-Basri sami'a min Abi Hurairah, ya. Ada yang bilang dia yasma' min Abi Hurairah atau sami'a min Abi Hurairah, ada yang bilang tidak. Dua orang berselisih. Tiba-tiba ada seseorang yang mengambil sikap untuk menetapkan hukum dengan dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'al Hasan an Abi Hurairah. Rasulullah SAW telah bersabda, Hasan Al-Basri mendengar dari Abu Hurairah. Terus gimana? Riwayat palsu, ya, maudhu, ya, hadis yang menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ikhwan, ilmu hadis kata para ulama sebagaimana yang dinukilkan dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah taala, beliau mengatakan ilmu rijal la yuhibbuhu illa rijal wala yabghaduhu illa mukhannathuhum, ya. Ilmu rijal, ilmu hadis, ilmu perawi hadis tidaklah mencintainya kecuali memang betul laki-laki tulen, dan tidaklah membencinya kecuali banci, ya, banci, mukhannathuhum. Ya, kenapa ya ikhwan? Ya karena termasuk ilmu hadis yang luar biasa, ya, dituntut dicari oleh para a'immah min balad ila baladin wa min iqlim ila iqlim, sehingga itu adalah ilmu para rijal, ya. Zaman sekarang termasuk ilmu yang jarang, langkah, ya. Ada orang kadang belajar tapi tidak terlalu mencintai bidang tersebut, ya. Hatta di Yaman, ya ikhwan, setelah wafatnya Al-Imam Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, peran, ya, para murid-murid beliau atau peran orang-orang sekarang terhadap ilmu hadis, kalau anak pribadi menyatakan lemah,
setelah wafatnya Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Berbeda pada masa-masa yang mereka masih dituntun oleh seorang muhaddithul jazirah, itu muhaddits Diyaril Yaman, Muqbil ibnu Hadi Al-Wadi'i. Kecintaan mereka dan bergelutnya mereka dalam ilmu hadis itu sangat besar, ya. Walaupun saat ini ada beberapa masyayikh yang punya perhatian besar di Yaman terhadap ilmu hadis, ada punya perhatian besar, seperti Syekh Abu Aziz Hasan ibnu Nur Al-Marwa'i hafizahullah ta'ala yang ada di Hudaidah. Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, itu ana dengar langsung di dars pada waktu itu, beliau mengatakan, Al-Akh Abu Aziz bahithun qawi, ya, bahith qawi, memang qawi ya ikhwan dalam bab ilal, wasi'ul tila. Saking wasi' tilaknya, yantaqid ala Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi, sampai-sampai Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengirimkan surat kepada Syekh Muqbil ibnu Hadi Al-Wadi'i agar sebagian murid-murid Syekh Muqbil jangan terlalu sering mengkritiki Syekh Al-Albani, karena nanti akan dijadikan hujah, senjata bagi orang-orang yang ingin menyerang dakwah seperti itu, ya. Ini tadi itu referensi, yang ngajaran itu referensi. Maka kalau untuk baca tuh lihat dulu, masukkan file kan. Ini Anda baca keterangan dari telegramnya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, ya, disebutkan di situ. Syekh Albani ngirim surat kepada Syekh Muqbil agar minta kepada Syekh Muqbil supaya murid-muridnya jangan terlalu banyak mengkritik Syekh Al-Albani. Di antaranya yang dulu yang menggegerkan adalah Abu Aziz Hasan bin Nur ini tadi, ya, Syekh Abu Aziz Hasan bin Nur. Sekarang beliau punya banyak tahqiq, di antaranya Bulughul Maram, kemudian tahqiq dan takhrij Bulughul Maram, kemudian juga tahqiq dan takhrij terhadap kitab Ad-Darari Al-Mudiyah Asy-Syaukani, dan yang baru keluar ini adalah tahqiq dan takhrij terhadap kitab Nailul Autar karya Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau ada di Hudaidah, ya. Dulu pernah sempat datang ke Fiyush sekitar 1 pekan, beliau buka daras. Nama kitabnya, pelajaran yang dibuka waktu itu, Dalailul Istishhad. Bagaimana cara mengeluarkan syawahid untuk menguatkan hadis itu. Apa saja yang masuk dhaif ringan, mana yang dhaif syadid, sehingga hadis tersebut mana yang bisa dikuatkan, mana yang tidak bisa dikuatkan. Ketika buka pelajaran itu, antum tahu siapa saja yang ikut. Yang ana ingat saja, ya, yang ana ingat waktu itu Yasin Ad-Dhali'i, Syekh Yasin Ad-Dhali yang buat markis di Dhali itu, Fawaz Al-Adani, sekarang masih di Fiyush, dan banyak. Saking memang dulu Syekh Abdurrahman menganjurkan, Fal-Akh Abu Aziz sayaftah daras fil mustalah, ya, itu rame. Dia buka juga waktu itu dalam bab al-asma wa sifat. Dalam bab asma wa sifat anda tidak ikut, anda cukupkan Syekh Yasin Al-Adani, ya. Ini yang punya ihtimam terhadap bab mustalah dari muridnya Syekh Muqbil. Yang kedua, yang sekarang, ya. Yang kedua, Syekh Abu Rijal Ahmad ibnu Sa'id Al-Ashhabi. Abu Rijal Ahmad ibnu Sa'id Al-Ashhabi yang ada di Sumain, Darul Hadits Sumain. Yang ketiga, Syekh Abdul Hasan Ali Ar-Razihi yang ada di Darul Hadits Ma'bar. Juga termasuk seperti Nurdin Al-Wusabi, Syekh
Nuruddin Al-Usabi As-Sudai yang ada di Darul Hadis Ma'bar. Ini yang lebih mendalam, lebih mengkhusus kepada bab mustalah. Ada sih sebenarnya yang lain yang juga mumpuni dalam bab mustalah, ya, namun beliau lebih banyak ke fikih seperti Ibn Hizam, Syekh Muhammad bin Hizam, dan banyak juga sebenarnya dari kalangan masyayikh yang mumpuni seperti ini. Kata Syekh Abu Aziz Hasan bin Nur, beliau dulu bilang, itu ana dengar langsung dari telinganya ana, ya. Beliau mengatakan, alladzi awrath ulum Syekh Muqbil fil hadis isnan. Alladzi waritha ulum Syekh Muqbil fil hadis isnan, kata beliau. Yang mewarisi ilmu Syekh Muqbil dalam bab hadis itu dua. Syekh Abdurrahman Al-Adani wa Syekh Ahmad ibn Sa'id. Namun kata Syekh Abu Aziz Hasan bin Nur, beliau mengatakan, lakin Syekh Abdurrahman lahu syughul fi syu'unil markis. Beliau tersibukkan dengan urusan markis. Memang betul ya ikhwan, kalau orang yang duduk dengan Syekh Abdurrahman, di majelis Syekh Abdurrahman dalam bab ilal ini tadi, qawi beliau, kuat sekali dalam bab ilal. Makanya ada beberapa hadis yang beliau mumpuni, ya. Itu untuk yang di Darul Hadis di Fiyush. Adapun yang sekarang ya tidak seperti dulu, ya. Banyak mustafid masyayikh tapi tidak seqawi mereka-mereka yang ditarbiyah langsung oleh seorang guru yang seperti Syekh Muqbil. Sehingga sosok seorang guru, ya, sosok seorang ustadz, seorang mudarris, muallim itu akan punya mempengaruhi guru, murid. Guru itu punya pengaruh besar terhadap murid. Pondok pesantren saja, ikhwan, kalau seandainya pondok pesantren diasuh oleh ustadz yang hobi main bola, kan santrinya pemain bola semua dia. Ya benar. Kalau pondok pesantrennya diasuh oleh ustadz yang mungkin pikirannya pembisnis, ya jadi bisnis juga. Tapi kalau pondok pesantren diasuh oleh orang yang betul-betul terhadap ilmu, dia punya wibawa terhadap ilmu tersebut, punya kecintaan terhadap ilmu, punya mutola'ah, itu akan tersemangati. Makanya kalau antum mau belajar, ini saran ana tidak mengharuskan antum harus belajar di Darul Hadis, tidak. Banyak pondok-pondok pesantren, tapi antum harus perlu pilih guru. Bagaimana cara pilihnya? Lihat antum guru pengampu pondok pesantren ini, jangan antum lihat cuma besarnya saja. Jangan lihat nama guru-guru yang terdaftar. Ada Ustadz Fulan, Ustadz Alan. Yang ngampu pondok pesantren ini punya ihtimam yang besar atau tidak terhadap ilmu. Bagaimana antum untuk ngecek dia punya ihtimam terhadap ilmu atau tidak? Antum lihat dalam masalah kitab saja. Kalau gurunya pengampu pondok pesantren, kitabnya saja, mohon maaf sekali, ya. Modalnya saja cuma ngandalin PDF, ya kalau menurut ana itu kurang ihtimam. Ustadz, mungkin dia nggak kebeli. Kitab itu tidak seperti beras beli tiap hari, gitu. Beda loh, beda. Ya, makanya anak sampai saat ini tuh masih pakai kitab, lebih elegan. Coba antum lihat orang-orang kuliah, antum anak-anak kuliah kampus itu, ya, mereka megang buku, gitu kan, gayanya tuh lebih elegan, ya. Ya enggak Khalifah. Kalau antum lihat mahasiswa, antum aja kalau lihat mahasiswi pegangannya buku, ada bindernya, ada anunya, masya Allah, antum bisa, masya Allah, adek ini tadi rajinnya, ya enggak? Kalau pegangannya pontang-panting megang HP, baik, ya enggak? Nah itu lagi beda. Antum kajian dakwah kemana, antum pegang tuh buku, beda elegannya tadi. Apalagi bukunya antum covernya kayak gini, wah ada emas-emasnya ini tadi, beda dengan pegangan ini kajian taruh HP di meja, apa namanya, muternya tuh panjangnya, PDF-nya tadi set, HP lobet, ya enggak?
Dan kitab ini ikhwan, antum tidak repot jaganya, nggak ada orang mau malingnya. Ada kurir ngirimkan kitab ke rumah anak, jatuh di jalan, ya, jatuh di jalan. Ditemukan seseorang, ini paket, udah dibuka sama dia, dibuka. Berarti kalau paketnya tadi isinya bukan kitab, pasti diambil ya. Ya, karena udah dibuka. Kalau dia mau mengembalikan karena bukan pilih dia, kan ada nomor HP, langsung saja hubungi toh. Udah dibuka sama dia, karena udah pasrah saja. Gak lama dapat telepon, ambil kitab di arah bandara itu. Ya. Udah janjian, anak ambil. Udah bungkusnya udah terbuka. Mungkin dilihat sama dia, apa ini buku kualat, itu kitab. Coba kalau HP tadi, kalau HP gimana Khalifah? Wassalam, ya enggak akan dibalikkan uang lagi. Itu diantara contohnya di zaman sekarang. Kalau buku, ya enggak, itu tadi kitab, lebih elegan, lebih bergaya. Dan beli kitab itu ya ikhwan, termasuk bab qurbah minallahi subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Termasuk bagian dari kita membeli wasail al-ilm, perantara atau wasilah ilmu. Nah, itu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tidak rugi antum mengeluarkan uang antum untuk membeli fasilitas-fasilitas dalam belajar. Wadih, jelas? Lanjut. Wa huwa qaulu Ibnu Musayyib. Siapa tadi namanya? Sa'id Ibnu Musayyib. Wa Abi Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah. Siapa nama Abu Hanifah? Abu Hanifah siapa namanya? Hah? An-Nu'man Ibnu Thabit. Wan Nakhai. An-Nakhai, wallahu alam yang dimaksud di sini mungkin Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Wa Ahmad ibnu Hanbal. Wa rajjaha Ibnu Taimiyah merajihkan jawaz insya'i siyami tatawwu' min ba'di zawal. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merajihkan bolehnya memulai puasa sunnah ba'da zawal, wa huwa zahiru kalami Ahmad, dan ini adalah zahir kalamnya Imam Ahmad, wal masyhur min qaulai Asy-Syafi'i, dan ini pendapat yang masyhur dari ucapan al-Imam Asy-Syafi'i. Wa huwa zahiru qauli Ibnu Mas'ud wa Ibnu Musayyib, wastadallu bi hadithi Salam bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min Aslam. Ini zahir qaul Ibnu Mas'ud. Mereka berdalil dengan hadis Salam bin Al-Aqwa, dan juga Nabi SAW memerintahkan ada seseorang dari Bani Aslam an adzin finnas. Ya, kata Nabi SAW ketika memerintahkan seseorang itu an adzin bin nas, coba kabarkan kepada umat manusia, annaman kana akala falyasum baqiyata yaumihi wa man lam yakun akala falyasum fa innal yaum yaumu asyura. Nabi SAW mengatakan, coba kabarkan kepada masyarakat bahwasanya siapa yang sudah makan maka hendaklah dia berpuasa pada sisa hari yang ada. Siapa yang belum makan hendaklah dia berpuasa. Fa innal yaum yaumu asyura, karena ini adalah hari Asyura. Dengan ketentuan apa? Lam yakul, belum makan. Antum misalkan Senin, ini besok Kamis, pagi-pagi udah sarapan. Noh, Senin ini misalkan ini. Anak kira besok kan Kamis, aturan puasa. Antum kira itu Rabu. Antum kira Rabu, antum udah sarapan, udah makan pagi. Nah, Kamis ya sini, tapi sudah makan. Oh, enggak bisa antum. Ya, enggak bisa. Wa bi hadithi Aisyah radhiyallahu anha fi Muslim. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa ilaiha faqala laha a indaki syai'un qalat la qala fa inni shaimun.
Ya. Juga hadis dalam Sahih Muslim, Nabi SAW datang kepada Aisyah. Nabi berkata kepada Aisyah, "A'indaki syai'un?" Antum perhatikan ikhwan. Dalam hadis ini fawaid tarbawiyah, nasaih an-nabawiyah, fawaid maslakiyah. Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, "A'indaki syai'un?" Engkau punya sesuatu yang bisa dimakan? Qalat la. Kata Aisyah, tidak ada. La ya Rasulullah, tidak ada yang bisa dimakan. Di pagi hari seorang nabi, afdalul khalqi, afdal minal malaikah, sayyidul anbiya, sayyidul anam, khairu khalqillahi subhanahu wa ta'ala, datang menjumpai istrinya di pagi hari bertanya, "A'indaki syai'un?" Engkau punya sesuatu yang bisa saya makan? Qala la. Qalat la. Dia mengatakan, la ya Rasulullah. Qala fa inni shaimun. Kalau begitu aku berpuasa. Antum perhatikan dalam hadis ini hidupnya Nabi SAW. Ya, sehingga ketika kita membaca hadis yang seperti ini luar biasa ya ikhwan, perbedaan hidup kita dengan hidup Nabi SAW. Ya, yang tidak ada di zaman ini, yang kurang di zaman ini bukan ekonomi ya ikhwan. Yang kurang itu adalah rasa syukur pada umat ini tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya rasa syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita tidak ada. Rumah mana? Siapa rumah yang di pagi harinya kosong tidak ada makanan? Orang kampung pun minimal ada beras. Di zaman sekarang ini sudah lumrah. Ada saja yang bisa dimakan di rumah tersebut. Antum lihat bahasanya, "Indaki syai'un." Rasul bukan menginginkan makanan yang banyak sampai membuat beliau kenyang. Kalau bahasa kita tuh bengkayangan, sempoyongan. Enggak. Ya. Beliau cuman bertanya, "A'indaki syai'un?" Ada sesuatu yang bisa dimakan? 1 butir, 2 butir kurma, ada apa tidak? Aisyah mengatakan, "La ya Rasulullah." Tidak ada. Akhirnya beliau berpuasa. Wadih? Antum pagi ini ada makanan? Ada. Alhamdulillah. Ya. Ujiba an hadza. Maka dijawab. Makanya ya ikhwan, orang zaman dahulu mereka siap mati. Mereka enggak banyak pikiran. Diajak perang ya wes mangkat, kata orang Jawa kan. Berangkat ya berangkat, perang ya perang. Sama aja kok. Hidup di dunia juga penuh dengan penderitaan. Apa yang mau disayang hidup di dunia? Makanan juga tidak terlalu banyak di rumah, kendaraan mewah tidak ada, AC juga tidak ada, rumah kadang atapnya dari tanah liat. Ya sudah, ketika diajak sama Nabi SAW untuk berperang, lah berangkat mereka berperang. Beda dengan orang zaman sekarang, takut mati karena ninggalkan rumah, ninggalkan mobil, ninggalkan aset, ninggalkan rekening, ninggalkan begini dan begini. Ya apa tidak? Apalagi kita di Indonesia ini terlalu banyak angan-angan. Proyeknya orang Indonesia ini dalam harta itu lebih banyak, lebih besar dibandingkan proyek untuk akhirat. Karena terlalu banyak agenda itu tadi. Kalau saya punya uang begini, 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 begini. Makanya orang-orang pemuda-pemuda di Yaman itu ya, semangat-semangat mereka kalau tempur melawan Houthi. Mereka pikir apa, hidup juga bujang, istri nggak ada, ya enggak? Ekonomi juga sulit di Yaman. Ya udah mendingan perang aja, mati dem, ya enggak? Kalau niat ikhlas lillahi ta'ala diganti dengan kesenangan negeri akhirat, berangkat mereka. Coba kalau kita mikir, aku mati nanti HP iPhone gue siapa yang ngambil, ya enggak? Duit di rekening masih banyak, ada tabungan 50 juta. Kalau gini-gini terlalu banyak, panjang angan-angan. Kemudian wa ujiba an hadza, maka dijawab dari hadis ini, annahu sallallahu alaihi wasallam kana qad nawa minas qad nawa as-shaum minal lail. Tadi yang Anda bilang, hadis ini masih bisa dijawab. Apa alasannya? Ini hadis terjadi pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berniat puasa. Wa inna ma arada al-fitrah lamma dhaufa anis shaum. Namun beliau ingin batalkan
karena lemah kondisinya pada waktu itu. Wa akhrajal hadits Al-Baihaqi bil lafzi, karena dalam lafaz Al-Baihaqi dengan lafaz inni idan asum, fiilnya fiil mudhari, sehingga tafsir dari shaimun ay asum. Faham? Inni idan asum. Wa hadhil lafdha in sahhat kanat faslan lin niza' walakinnaha lam tasih. Ya, hadhil lafdha kata Syekh Zaid, kalau sahih ya ini fasal fin niza', sudah pemutus perselisihan yang ada. Akan tetapi lam tasih, ini riwayat tidak sahih. Faham? Tadi ana bilang tadi ada khilaf sebagian para ulama yang menyatakan seperti itu. Wah, jelas ya. Namun yang dirojikan oleh penulis buku ini waraji wal qaulu tsani. Pendapat yang roji adalah pendapat yang kedua, wallahu alam, wa huwa ikhtiyar Ibnu Taimiyah kama taqaddam. Ini adalah ikhtiar Ibnu Taimiyah sebagaimana yang telah lalu, wa Ibnul Qayyim wa Ibnu Utsaimin. Juga ikhtiar Ibnu Qayyim dan Syekh Ibnu Utsaimin. Ya ikhwan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala datang setelah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Disebutkan faedah lupa namanya, Syekh Yusuf Al-Ghafiz, luar biasa bagus ya kawan. Jadi suatu hari waktu itu kalau tidak salah ana lagi ada di Masjid Nabawi, ketemu salah seseorang syekh, dia bersama muridnya, masih lah nomornya ana simpan. Ana tanya-tanya terkait dengan di Riyadh adakah durus dan begini. Dia datang dari Riyadh. Fal khulasa obrolan tersebut seputar ilmu, beliau mengatakan hal sami'ta durus Syekh Yusuf Al-Ghafiz. Anda ngomong belum? Coba antum buka di YouTube. Durusnya bagus sekali dalam bab tauhid. Beliau ngajar di Masjid Nabawi ini, kadang ngajar di Masjid Nabawi. Anda lihat memang iya, bagus sekali beliau dalam bab tauhid. Ketika ana ziarah ke Jawa kemarin, singgahlah ke pondoknya Ustadz Abu Ilyas Purwakarta. Jadi ana jumpa, ana lihat ada di maktabah itu kitab kumpulan karya dari Syekh Yusuf Al-Ghafiz. Di situ beliau buka-buka sedikit, ada halaman kebetulan tepat pada halaman yang menceritakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jadi khulasa ya ikhwan, ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tadi ditahdzib, disimpulkan, diringkas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Dan yang paling banyak mengkhidmat ilmu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Oleh karenanya sebagian mereka para ulama ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah adalah Syekhul Islam Ats-Tsani. Syekhul Islam Ats-Tsani ba'da Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Taimiyah tidak punya anak ikhwan. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amal saleh untuk beliau di akhirat, yaitu ilmu yang beliau tinggalkan rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu Muhammad bin Abi Bakar, wal qiyas as-sahih huwa alladhi ja'at bihi sunnah min al-farqi bainal fardhi wan nafl, fala yasihu al-fardu illa bi niyatin min al-lail wan nafl yasihu bi niyatin min an-nahar. Kata Imam Ibnu Qayyim, termasuk qiyas yang sahih yang datang padanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membedakan antara puasa sunnah, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib tidak sah niatnya kecuali dari malam hari. Adapun puasa sunnah sah niatnya di siang hari. Kenapa? Li'annahu yatasamah fihi ma la yatasamah fil fard. Karena saling dimaafkan padanya sesuatu yang tidak dimaafkan pada puasa wajib. Kama yajuzu ayyusalli an-nafl qa'idan wa raqiban an ala dabatihi ilal qiblah wa ghairiha wa fi dzalika taktsirun nafl wa taysirud dukhul fihi.
Sebagaimana diperbolehkan seseorang itu puasa sunnah dengan duduk, boleh puasa sunnah naik sambil di atas kendaraan, ya, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Apa tujuannya? Fi dzalik, kemudahan-kemudahan ini tujuannya apa? Takfirun nafil, supaya memudahkan umat manusia untuk memperbanyak ibadah sunnah. Antum males sholat sunnah, sholat tarawih, males berdiri, duduk, tidak masalah, dapat separuh pahalanya, lumayan daripada ndak, ya ndak? Tanbih, qala Ibnu Qudamah, berkata Ibnu Qudamah, ba'da an qarrara al-qaul ats-tsani, setelah Imam Ibnu Qudamah mentakrir, menetapkan pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua? Bolehnya berniat di siang hari. Idza sabata hadza fa inna min syartihi alla yakuna ta'mun qabla an-niyah wala fi'lu ma yuftiruhu. Idza sabata hadza, kalau sudah tetap perkara ini yang roji seperti ini, fa inna min syartihi, maka termasuk syarat bolehnya berniat ba'dal fajar, alla yakuna atau ta'ima atau ya ikhwan, alla yakuna ta'ima qabla niyah, dia tidak boleh makan sebelum berniat, tidak boleh makan. Wala fa'ala ma yuftiruhu, dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Fa in fa'ala syai'an min dzalik lam yujzi'hu as-siyamu, kalau dilakukan oleh dia maka puasanya tidak sah. Bi ghairi khilafin na'lamuhu, tanpa ada khilaf. Difahami? Kalau antum sudah terlanjur sarapan, ya, wandi udah makan, dikasih tahu ini harinya hari Kamis, kalau gitu aku puasa aja, itu tidak bisa. Kenapa? Karena antum sudah memakan sesuatu makanan. Tanbihun akhar, tanbih yang lain. Qala Ibnu Utsaimin, wa hadza fi nafl al-mutlaq, ini pada nafl al-mutlaq. Nah, itu tanbih yang berikutnya, nafl mutlaq. Wa ammal muayyan, adapun nafl al-muayyan, fa innahu yusam kama yusamul fard min awwalin nahar. Kalau nafl al-muayyan maka dia puasa sebagaimana puasa wajib dimulai di hari awal siang. Fa ayyamul bid masalan la budda yusumaha al-insan min awwaliha. Ayyamul bid maka harus dia berpuasa dari awal. Jadi niatnya dari mana? Dari subuh. Wa illa kana shaiman nisfa yaumin aw rubu' yaumin. Ya, kalau gitu dia puasanya apa? Cuman dianggap nisfu yaum aw rubu' yaum. Li'annahu sabaqa anna kulla shaumin muayyanin fala budda ayanwihi qabla al-fajr. Karena apa? Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin, karena puasa muayyan itu harus berniat qoblal fajar, sawaun kana faridatan aw nafilatan, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Wa qala rahimallah, insanun yuridu ayyasuma sittata ayyamin syawal, ketika ada orang yang ingin puasa 6 hari di bulan Syawal, fala budda ayyanwiyaha min qablil fajri wala yasihhu ayyanwiyaha fi athna'in nahar walau sahan nafal al mutlaq, ya. Maka harus dia berniat sebelum fajar kalau ingin puasa 6 hari di bulan Syawal. Tidak sah dia berniat di siang hari meskipun puasa sunnah mutlak. Wadih, jelas. Walau sahha nafal al mutlak, meskipun sah saja kalau puasa mutlak. Puasa mutlak. Namun puasa muayyan tidak diperbolehkan illa an-niyah qabla al-fajr, kecuali berniat sebelum fajar. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.